Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna dengan NIM 220907. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CPMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dalam organisasi yang mencakup pengertian komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan bentuk komunikasi. Dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri atas orang-orang yang memiliki tugas masing-masing serta saling berhubungan satu sama lain, sebagai suatu sistem tentu memerlukan komunikasi yang baik agar kinerja organisasi berjalan dengan baik pula. Sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Keberlangsungan hidup sebuah organisasi salah satunya adalah dengan komunikasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi digunakan untuk menyampaikan kebutuhan organisasi. Manusia melakukan komunikasi sebagai bentuk penyampaian ilmu dan pengalaman. Komunikasi memiliki beberapa bentuk umum seperti bahasa, sinyal, bicara, tulisan, gerakan, ataupun penyiaran. Komunikasi juga dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan, maupun tidak bertujuan. Lewat komunikasi, kita dapat memahami dan mengerti perilaku dan isi hati seseorang ataupun sekelompok orang. Komunikasi merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang artinya menyampaikan. Dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi ialah suatu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, serta gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, dan perasaan antara dua pihak atau lebih. Dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, proses ini melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan melalui berbagai saluran, seperti verbal, non-verbal, tulisan, atau media digital. Komunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kualitas pertukaran informasi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama yaitu ada keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan verbal dan nonverbal dari pengirim dan penerima seperti kemampuan berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca sangat mempengaruhi aktivitas komunikasi. Kedua, isi pesan. Kejelasan isi pesan adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman. Pesan harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh komunikan. Ketiga, ada kesesuaian dengan isi pesan. Nah, pesan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan harus disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan komunikan. Keempat, ada kejelasan pesan. Kejelasan pesan meliputi kejelasan isi, tujuan, kata-kata, dan bahasa tubuh yang digunakan. Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Kelima, konteks. Lingkungan fisik dan sosial di mana komunikasi berlangsung. Konteks dapat mencakup situasi, waktu, tempat, dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Keenam, ada bahasa. Nah, bahasa di sini yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Sangat penting, perbedaan bahasa atau dialek dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Ketujuh yaitu ada budaya. Nah, nilai, norma, dan tradisi budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Kedelapan, sikap dan emosi. Sikap, perasaan, dan emosi pengirim dan penerima
dapat mempengaruhi interpretasi pesan. Emosi negatif seperti marah atau cemas dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Kesembilan, ada pengalaman dan pengetahuan. Latar belakang pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan menafsirkan isi pesan. Kesepuluh, yaitu gangguan atau noise. Gangguan fisik seperti kebisingan lingkungan serta gangguan psikologi seperti stres atau perhatian yang terbagi dapat mengganggu proses komunikasi. Ke-11, ada persepsi. Nah, cara seseorang melihat dan menafsirkan dunia sekitarnya. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, nilai-nilai dan keyakinan individu. Ke-12, yaitu hubungan antar pribadi. Kualitas hubungan antara pengirim dan penerima, termasuk tingkat kepercayaan dan kedekatan, dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan ditanggapi. Ada empati. Empati adalah perasaan yang emosional yang memungkinkan individu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Ke-14, ada teknologi. Nah, alat media yang digunakan dalam komunikasi seperti telepon, email, dan media sosial juga mempengaruhi cara dan kecepatan informasi dikomunikasikan. Ke-15, ada yaitu umpan balik atau feedback. Nah, ini sangat penting karena tanggapan yang diberikan oleh penerima setelah menerima pesan mempengaruhi kelanjutan dan efektivitas komunikasi. Umpan balik yang jelas dan konstruktif membantu memastikan pesan dapat dipahami dengan benar. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, individu dan organisasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi mereka. Bentuk komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara penyampaiannya, tujuan yang ingin dicapai, dan media yang berbeda. Berikut adalah beberapa bentuk utama komunikasi. Yang pertama di sini ada komunikasi verbal, yaitu yang mencakup tentang lisan dan tertulis. Lisan melibatkan penggunaan kata-kata yang diucapkan untuk menyampaikan pesan seperti percakapan tatap muka, panggilan telepon, dan presentasi. Poin B yaitu tertulis, melibatkan penggunaan kata-kata yang ditulis untuk menyampaikan pesan seperti surat, email, laporan, artikel, dan pesan teks. Kedua yaitu ada komunikasi nonverbal. Di sini poin A yaitu bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh mencakup tentang gestur, ekspresi wajah, postur, dan gerak tubuh yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Poin B ada kontak mata. Cara seseorang melihat orang lain selama berkomunikasi yang dapat mengindikasikan perhatian, ketertarikan, atau emosi tertentu. Poin C adalah paralinguistik. Nah, di situ ada aspek vokal dari komunikasi seperti intonasi, nada suara, kecepatan berbicara, dan volume. Ketiga, ada komunikasi interpersonal. Poin A, komunikasi yang terjadi dalam diri individu sendiri seperti berpikir, beremosi, atau berefleksi. Keempat, komunikasi visual. Poin A yaitu gambar. Penggunaan gambar, ilustrasi, dan foto untuk menyampaikan pesan. Poin B ada video. Nah, penggunaan rekaman video untuk menyampaikan informasi atau cerita. Poin C ada grafis. Contohnya yaitu diagram, grafik, peta, dan tabel yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi secara visual.
Poin D ada simbol, seperti penggunaan ikon, logo, dan simbol yang memiliki makna tertentu. Kelima, komunikasi digital. Poin A, media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn yang digunakan untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan membangun hubungan. Poin B ada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Slack yang memungkinkan komunikasi real time melalui pesan teks suara dan video. C. Email. Nah, pengirim pesan tertulis melalui internet yang banyak digunakan dalam konteks profesional dan pribadi. Poin D. Forum dan blog. Platform online di mana individu dapat berbagi ide, opini, dan informasi dalam format tulisan. Keenam, ada komunikasi massa. Komunikasi yang terjadi antara seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang seperti pidato, ceramah, atau kuliah. B. Televisi. Penyiaran informasi dan hiburan melalui saluran televisi kepada audiens yang luas. C. Radio. Penyiaran radio melalui gelombang radio sering digunakan untuk berita, musik, dan diskusi. D. Surat kabar dan majalah. Media cetak yang menyampaikan berita, artikel, dan iklan kepada publik. E. Internet. Situs web atau portal berita dan platform streaming yang menyediakan akses ke informasi dan konten secara global. Ketujuh atau yang terakhir ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi formal seperti interaksi yang terstruktur dan mengikuti norma atau aturan tertentu sering ditemukan dalam konteks profesional seperti rapat, wawancara, dan presentasi. B. Komunikasi informasi. Interaksi yang lebih santai dan spontan seperti percakapan sehari-hari antara teman dan keluarga. Dengan memahami berbagai bentuk komunikasi ini, individu dan organisasi dapat memilih cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan mereka dalam berbagai situasi dan konteks. Thank you. That's what I can share with you, friends, everyone. I hope it's useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.